Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran sejarah umum. Nah, memasuki pembahasan pertama yaitu bab 1 mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poin A, yaitu kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu, Buddha. Nah, apa itu maritim dan apa hubungannya dengan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha? Kata maritim menurut KBBI yaitu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Nah, hubungan maritim dengan kerajaan pada masa Hindu-Buddha yaitu kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Letak geografis Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, sebuah tempat di pedalaman Kalimantan Timur dekat kota Samarinda. Hal ini diketahui dari penemuan prasasti Yupa di lokasi tersebut. Nah, dari prasasti yang ditemukan, dapat diketahui lokasi dan juga corak yang dipengaruhi dari kebudayaan Hindu dari India. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Perekonomian kerajaan Kutai sangat bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Yang sampai saat ini, Sungai Mahakam masih digunakan sebagai jalur pelayaran maupun perdagangan hasil bumi dari Kalimantan. Agama Hindu berpengaruh besar bagi kehidupan sosial masyarakat Kutai. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara berada di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingwarman. Perekonomian Kerajaan Tarumanegara bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Namun, saat Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Purnawarman, ia memindahkan pusat kerajaan Tarumanegara ke daerah dekat pantai dan membangun saluran irigasi yang disebut sebagai saluran Gomati. Saluran Gomati ini memiliki arti ekonomis sebagai sarana pengairan, pencegahan banjir, dan sarana lalu lintas pelayaran antar daerah. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terdapat di Pulau Sumatera, yang letaknya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang yang ada di kota Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang membangun sebuah wanua atau perkampungan yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Sriwijaya. Nah, perkampungan tempat berdirinya Sriwijaya kini dikenal dengan nama Palembang yang ada di Pulau Sumatera. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional yang telah dilakukan oleh Sriwijaya yang menghubungkan Cina dan India. Kehidupan sosialnya dipengaruhi oleh ajaran Buddha Mahayana, dan kerajaan Sriwijaya mengalami kebudayaan yang cukup maju. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa resmi pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Letak geografis Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, yang saat ini lebih kita kenal dengan nama Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanaha yang merupakan cucu dari Ratu Sima penguasa Kalingga. Perekonomian Mataram kuno pada masa Raja Balitung aktivitasnya terfokus pada perhubungan dan perdagangan yang dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Kehidupan budaya Mataram kuno cukup maju. Hal ini ditandai dengan banyaknya peninggalan yang masih dapat kita lihat hingga kini. Salah satunya yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang selanjutnya, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan oleh Empu Sindok dari dinasti Isyana. Raja pertamanya ialah Samara Wijaya. Perekonomian Kerajaan Kediri bersumber pada kegiatan pertanian dan pembangunan.
Kerajaan Kediri juga membangun perekonomian maritim dengan cara melakukan perdagangan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki letak geografis diperkirakan berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Perekonomian Majapahit terbagi menjadi dua, yaitu sektor agraris dan maritim. Kegiatan perekonomian Majapahit tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Sungai Berantas. Penduduk Majapahit terdiri atas penganut agama yang beragam. Keharmonisan rakyat Majapahit dilukiskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan sampai saat ini, Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang diserap dari Kerajaan Majapahit. Sekian yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.